Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Property, Plant, and Equipment. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya sendiri, Naila Sabrina dengan NIM 2024 50233. Kenalkan, nama saya Resya Putri Amana dengan NIM 2024 50205. Perkenalkan, saya Rasel Aritonang dengan NIM 2024 50234. Perkenalkan, nama saya Riyata Akbar Gunawan dengan NIM 2024 50196. Perkenalkan, nama saya Francisca Deaquina dengan NIM 2024 50199. Untuk materi yang pertama, what is fixed asset? Apa itu fixed asset? Jadi, aset tetap itu adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang maupun jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, serta diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode, dengan tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangannya dapat memahami investasi entitas dalam aset tetap serta perubahannya. Dan fokus utamanya yakni meliputi pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan depresiasi, dan pengakuan rugi penurunan nilai. Terus selanjutnya ada ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup di fixed asset sendiri ini adalah batasan tentang aset apa saja yang diatur dan bagaimana penerapannya pada standar akuntansi. Maksudnya, ruang lingkup yang menjelaskan bahwa standar aset tetap berlaku untuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset tetap, kecuali untuk jenis aset tertentu yang sudah diatur oleh PSAK lain. Nah, ruang lingkup aset tetap itu berarti atau meliputi seperti menentukan aset yang termasuk aset tetap dan harus dicatat berdasarkan PSAK aset tetap. Terus ada menjelaskan aset yang dikecualikan seperti aset untuk dijual, aset biologis tertentu, serta aset eksplorasi dan sumber daya alam karena memiliki standar khusus. Selanjutnya, pengakuan. Pengakuan menurut PSAK 16 adalah penentuan kapan suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Aset diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh entitas dan biaya perolehan aset tersebut dan diukur secara andal. Tapi, jika pengeluaran tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan, maka aset tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan akan dibebankan sebagai biaya. Contoh sederhananya, ada mesin yang dibeli dan digunakan dalam produksi, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai aset tetap. Namun, jika hanya ada perbaikan kecil yang tidak menambah umur atau kapasitas aset, hal tersebut diakui sebagai beban, bukan aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang biaya perolehan awal. Biaya perolehan awal adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan. Jumlah yang dialokasikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan PSAK yang terkait. Nah, komponen biaya perolehan awal ini suatu aset tetap mencangkup semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset dapat beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen. Komponen-komponennya meliputi yang pertama harga pembelian. Dia ini termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan rabat. Yang kedua, ada biaya-biaya langsung yang dapat diidentifikasi seperti biaya persiapan tempat, misalnya pembongkaran bangunan lama, penggurungan, dan grading. Biaya perakitan dan instalasi awal, biaya profesional seperti arsitektur, insinyur, konsultan hukum, dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan perolehan. Lalu, biaya pengujian fungsi aset setelah dikurangi hasil penjualan produk yang dihasilkan selama masa uji coba, seperti net proceeds dari hasil produksi percobaan. Yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset serta restorasi lokasi. Biaya ini diakui sebagai liabilitas atau cadangan
dan ditambahkan ke biaya aset pada saat perolehan sesuai PSAK 57 Provinsi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Contoh penerapan komponen, perusahaan membeli mesin dengan harga faktur sebesar 1 miliar. Biaya pengiriman sebesar 15 juta, asuransi pengiriman sebesar 5 juta, biaya pemasangan dan kalibrasi sebesar 50 juta. Perusahaan juga memperkirakan harus membongkar dan memindahkan mesin ini di akhir masa manfaat dengan estimasi biaya kini sebesar 80 juta. Berarti dari sini kita sudah mengetahui harga belinya sebesar 1 miliar, biaya pengiriman dan asuransinya sebesar 20 juta, biaya pemasangannya sebesar 50 juta, dan estimasi pembongkarannya sebesar 80 juta. Berarti total biaya perolehan awalnya itu sebesar 1 miliar 150 juta. Yang tidak masuk ke dalam biaya perolehan awal. Itu ada biaya administrasi dan overhead umum, kecuali dapat diatribusi langsung ke perolehan aset. Biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk baru seperti iklan dan promosi, biaya pengoperasian aset pada saat break-in atau sebelum mencapai kapasitas optimal, kecuali merupakan bagian dari pengujian yang diperlukan, kerugian operasi awal sebelum aset mencapai kinerja yang direncanakan, biaya pelatihan karyawan untuk mengoperasikan aset. Perolehan aset melalui pertukaran atau barter. Jika aset dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset tidak serupa atau aset serupa yang memiliki nilai wajar yang berbeda, biaya perolehan diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau ditambah kas yang dibayarkan. Jika nilai wajar tersebut tidak dapat diukur andal, maka biaya perolehan diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima. Perolehan aset dengan pembayaran ditangguhkan. Jika pembayaran dilakukan secara kredit atau jangka panjang, biaya perolehan adalah harga tunainya pada saat perolehan. Selisih antara total pembayaran dan harga tunai diakui sebagai beban bunga selama periode kredit, kecuali jika dikapitalisasi sesuai PSAK 26 biaya pinjaman. Aset yang dibangun sendiri atau self-construct asset. Prinsipnya ini sama, yaitu biaya perolehan adalah biaya produksi yang mencangkup biaya material dan tenaga kerja langsung, alokasi biaya overhead yang dapat diatribusikan seperti listrik pabrik, depresiasi mesin pendukung, dan tidak boleh mencangkup keuntungan atau profit internal. Kita masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu biaya selanjutnya atau subsequent cost. Prinsip utama dalam PSAK 16 untuk biaya selanjutnya adalah biaya perawatan sehari-hari atau biaya perbaikan rutin dibebankan sebagai beban di laporan laba rugi pada saat terjadinya. Namun, ada biaya-biaya selanjutnya yang harus dikapitalisasi atau ditambahkan ke nilai tercatat aset. Kriteria kapitalisasi biaya selanjutnya. Suatu biaya selanjutnya atas aset tetap harus ditambahkan ke nilai tercatat aset atau dikapitalisasi hanya jika biaya tersebut memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama, meningkatkan manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam aset di luar manfaat standar kinerjanya atau memperpanjang masa manfaat aset di luar perkiraan awal. Jika tidak memenuhi kedua kriteria di atas, biaya selanjutnya harus dibebankan. Perbedaan mendasar, kapitalisasi, dan beban. Untuk dampak manfaat, dikapitalisasi menambah potensi manfaat ekonomi, seperti kapasitas, kualitas output, kinerja yang melebihi standar awal. Untuk dibebankan hanya mempertahankan manfaat ekonomi standar yang diharapkan dari aset. Dampak umurnya, dikapitalisasi memperpanjang masa manfaat di luar perkiraan awal dan dibebankan hanya mempertahankan masa manfaat yang diestimasi semula. Jenis perbaikannya, dikapitalisasi penambahan, addition, penggantian besar atau major overhaul, peningkatan atau improvement, dan modifikasi.
Untuk dibebankan, ada perawatan rutin, perbaikan kecil, servis berkala, penggantian suku cadang yang kecil. Dan untuk yang di frekuensi, dikapitalisasi bersifat insidental, tidak teratur, dan bernilai signifikan. Untuk dibebankan bersifat rutin, berulang, dan seringkali bernilai relatif kecil. Untuk contohnya sendiri, dikapitalisasi menambah lantai baru pada bangunan, peningkatan kapasitas mesin dari 1.000 unit per hari menjadi 1.500 unit per hari, modifikasi mesin untuk menghemat energi secara signifikan, dan overhaul besar yang memperpanjang umur aset 5 tahun lagi. Untuk dibebankan, ganti oli, penyetelan dan pembersihan mesin. Lalu ada pengecatan ulang bangunan, penggantian atap yang rusak jika sifatnya rutin atau perawatan, dan yang terakhir ada perbaikan kecil pada bagian yang rusak. Kasus khususnya untuk penggantian komponen, menurut PSAK 16 mewajibkan pengakuan terpisah untuk komponen utama yang memiliki umur manfaat dan pola konsumsi manfaat ekonomi yang berbeda dengan aset utamanya. Saat perolehan awal, biaya komponen besar seperti mesin pesawat, atap bangunan, dan sistem elevator harus dialokasikan dan disusutkan secara terpisah. Saat penggantian, jika komponen ini diganti di kemudian hari, nilai yang tercatat komponen lama atau buku lama dihapus bukukan atau dibebankan. Biaya penggantian komponen baru dikapitalisasi sebagai aset baru atau komponen baru, dan keuntungan atau kerugian dari penghapusan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Biaya inspeksi dan overhaul besar. Biaya inspeksi rutin itu dibebankan saat terjadinya, dan biaya overhaul besar itu misalnya overhaul pesawat tiap 5 tahun. Jika komponen overhaul telah diakui sebagai komponen terpisah di awal, nilainya dihapus bukukan saat overhaul dilakukan, dan biaya overhaul harus dikapitalisasi. Jika tidak, dan overhaul tersebut memenuhi kriteria atau memperpanjang umur atau meningkatkan manfaat, maka biayanya dapat dikapitalisasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait pengukuran saat pengakuan. Jadi pada saat kita pertama kali mengakui aset tetap, aset tersebut tuh harus dicatat sebesar biaya perolehannya. Artinya, semua pengeluaran yang kita keluarkan untuk mendapatkan aset tersebut sampai aset itu siap dipakai harus ditempelkan ke nilai asetnya, bukan langsung dibebankan. Nah, tapi eh, biaya yang masuk itu yang pasti bukan biaya yang ada pada fakturnya saja. Jadi ada beberapa biaya perolehan aset tetap, yaitu yang pertama udah pasti yang tadi saya sebutkan ada biaya perolehan itu sendiri. Namun dikurangi dengan potongan atau diskon yang diberikan dari suppliernya. Yang kedua ada biaya atribusi langsung. Contohnya apa? Biaya imbalan kerja yang timbul dari konstruksi atau akuisisi. Ada biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Ada biaya pengiriman awal atau handling dan juga biaya penyerahannya. Ada biaya instalasi dan perakitan. Ada biaya pengujian aset. Ini setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk dari pengujian tersebut. Lalu ada fee profesional seperti arsitek atau insinyur. Nah, yang ketiga, biaya perolehan itu meliputi estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset, dan restorasi lokasi aset. Nah, penting juga nih bagi kita untuk bisa membedakan mana biaya aset dan juga mana biaya operasional. Nah, di sini ada biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan. Yang pertama itu ada biaya pembukaan fasilitas baru. Ada juga biaya pengenalan produk atau jasa baru. Ada biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru, biaya administrasi, dan overhead umum lainnya. Ada biaya yang timbul saat aset sudah siap digunakan namun belum digunakan atau belum beroperasi penuh. Dan juga ada biaya kerugian operasional awal. Nah, di sini saya menambahkan beberapa materi tambahan terkait sebelumnya itu, terkait materi pengukuran saat pengakuan. Nah, jadi biaya mana sih yang masuk ke harga aset dan mana yang masuk ke beban?
Nah, ini contohnya ada, saya masukkan itu adalah pajak. Ini pajak yang tidak dapat dikreditkan. Misalnya, perusahaan membeli aset tetap dan membayar PPN. Namun, karena perusahaan itu belum mendaftarkan pajaknya sebagai wajib pajak dan aturan pajak tertentu, maka PPN tersebut itu wajib dikapitalisasi ke nilai aset. Nah, selanjutnya, kapan sih kapitalisasi itu berhenti? Banyak orang yang ngira kalau biaya kapitalisasi itu boleh ditambahkan selama aset itu belum dipakai secara komersial. Tapi nyatanya, kapitalisasi biaya ke aset itu harus berhenti segera setelah aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai keinginan manajemen. Misal, mesin yang sudah siap digunakan di bulan Januari ini, tapi perusahaan ini tuh baru mulai produksinya di bulan Maret karena nunggu pesanan dulu. Maka biaya listrik, biaya pemeliharaan, dan biaya untuk gaji operatornya selama bulan Februari itu nggak boleh masuk ke harga mesin, harus masuk ke beban operasional. Karena kan aset tetapnya ini belum digunakan untuk operasional di bulan Februari. Oke, next ini ada pengukuran biaya perolehan. Jika kita beli kredit yang sangat lama, maka kita harus mencatatnya sebesar harga tunai hari ini. Hari kita di mana membeli aset tersebut. Nah, selisihnya adalah bunga yang harus diakui bertahap, bukan langsung digabung ke harga asetnya. Prinsip utamanya adalah menggunakan nilai wajar. Kita hanya pakai nilai buku aset lama jika transaksi itu tidak punya substansi komersial atau nilai wajarnya memang mustahil untuk diukur, seperti yang sudah saya tuliskan pada PPT. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita ke pengukuran setelah pengakuan aset tetap. Jadi, dalam PSAK 16, Property Plant Equipment, setelah suatu aset tetap diakui sebagai aset, entitas diwajibkan untuk menentukan metode pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran ini bertujuan agar nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi serta manfaat ekonominya secara wajar. Nah, PSAK 16 itu memberikan dua pilihan model, yaitu pengukuran setelah pengakuan, yaitu model biaya dan model evaluasi. Nah, entitas ini harus memilih salah satu model tersebut dan menerapkannya secara konsisten pada seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. Pada model biaya, aset tetap setelah pengakuan awal dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi, penurunan nilai apabila ada. Model ini paling umum digunakan karena relatif sederhana dan mudah diterapkan. Nilai aset akan berkurang seiring pemakaian melalui proses depresiasi selama umur manfaatnya ada. Nah, selanjutnya kita ke selain model biaya, yaitu PSAK 16 juga mengatur model evaluasi dalam model ini. Jadi aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi, penurunan nilai setelah revaluasi. Nah, revaluasi ini harus dilakukan secara cukup teratur agar jumlah tercatat aset tidak berbeda secara material dari nilai wajarnya. Jadi, apabila revaluasi itu menyebabkan kenaikan pada nilai aset, maka kenaikan tersebut tuh diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam ekuitas. Jadi, sebagai surplus revaluasi. Namun, jika sebelumnya pernah terjadi penurunan nilai, maka kenaikan revaluasi dapat diakui ke laba rugi sampai sebesar penurunan nilai tersebut. Sebaliknya, apabila revaluasi menyebabkan penurunan nilai aset, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi kecuali masih terdapat saldo surplus revaluasi atas aset yang sama. Selanjutnya, setelah menentukan model pengukuran, PSAK 16 itu mengatur bahwa aset tetap dengan umur manfaat terbatas harus didepresiasikan. Depresiasi itu merupakan alokasi jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset, yaitu perolehan dikurangi nilai residu, secara sistematis selama umur manfaat aset tersebut. Jadi beban depresiasi itu harus diakui dalam laba rugi setiap periode, kecuali jika dikapitalisasi sebagian bagian dari biaya perolehan aset lain. Setiap bagian signifikan dari aset tetap yang memiliki perolehan material harus didepresiasikan secara terpisah, agar mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi yang sebenarnya. Nah, depresiasi itu dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu saat aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk operasi sesuai dengan maksud manajemen.
Nah, depresiasi itu bisa dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya atas disimulasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual. Nilai residu, nilai manfaat, dan metode depresiasi. Jadi ketiga itu harus ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan. Apabila terjadi perubahan estimasi, perubahan tersebut diperlukan sebagai perubahan estimasi akuntansi dan diterapkan secara prospektif. Nah, sebagai kesimpulan dari materi yang tadi atau materi yang ini, jadi pengukuran setelah pengakuan dalam PSAK 16 mencakup pemilihan model biaya atau revaluasi serta penerapan depresiasinya sistematis dan konsisten. Jadi tuh kayak sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang andal dan relevan bagi para pengguna. Kita masuk ke penghentian pengakuan aset tetap ya. Penghentian pengakuan aset tetap ini adalah proses menghapus aset tetap dari laporan keuangan karena aset tersebut sudah tidak digunakan atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomi. Contohnya, misalnya sebuah perusahaan yang memiliki kendaraan operasional untuk distribusi barang. Ketika kendaraan tersebut dijual atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, maka kendaraan tersebut tidak lagi dicatat sebagai aset perusahaan. Nah, dalam penghentian pengakuan aset tetap, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, yaitu kapan aset tetap dihentikan pengakuannya. Nah, aset tetap itu akan dihapus dari pembukuan jika yang pertama itu dilepas. Dilepas ini dalam artian berarti dijual, disumbangkan, atau ditukar. Lalu bisa juga aset tersebut tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya itu seperti misalnya perusahaan memiliki mesin produksi. Nah, mesin produksi tersebut dijual atau mesin produksi tersebut rusak secara total dan tidak dapat diperbaiki dan digunakan lagi. Maka dari itu akan dihentikan pengakuannya. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu keuntungan atau kerugian atas penghentian aset. Berdasarkan PSAK nomor 16, keuntungan atau kerugian atas penghentian aset ini adalah selisih antara hasil penjualan bersih dan juga nilai buku aset tercatat sebagai laba atau rugi, bukan sebagai pendapatan usaha. Nah, rumusnya itu laba atau rugi sama dengan hasil pelepasan kita kurang dengan nilai tercatat. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki mobil operasional dengan nilai buku sebesar 80 juta rupiah. Jika perusahaan menjual mobil tersebut di harga 100 juta rupiah, maka perusahaan akan mencatat laba atas pelepasan aset sebesar 20 juta rupiah. Namun jika dijual seharga 60 juta rupiah atau di bawah harga nilai buku, maka perusahaan akan mencatat rugi atas pelepasan aset sebesar 20 juta rupiah. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu perusahaan yang memang bisnisnya menjual aset sewaan. Jika bisnis utama perusahaan adalah menyewakan lalu menjual aset, maka yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, aset tetap harus dipindahkan ke persediaan dan hasil penjualan itu harus diakui sebagai pendapatan. Contohnya, perusahaan rental mobil, misalnya rental mobil bandara ya. Lalu mobil bekas sewaan dijual. Nah, penjualan mobil ini itu sama dengan pendapatan usaha perusahaan tersebut, bukan laba atas pelepasan aset. Nah, karena memang bisnisnya itu menjual aset sewaan ya. Lalu kita masuk ke poin yang keempat, yaitu cara pelepasan aset tetap. Nah, aset tetap ini bisa dilepas dengan cara 3 hal, yaitu yang pertama dijual, disewakan, dan juga disumbangkan. Nah, dalam pelepasan aset tetap ini, pengakuannya itu mengikuti jika dijual berdasarkan PSAK 23, jika sewa atau jual sewa balik maka berdasarkan PSAK 30. Contohnya, sebuah gedung kantor dijual ke pihak lain. Nah, itu pengakuannya akan berdasarkan PSAK nomor 23. Jika gedung dijual lalu disewa kembali, maka pengakuannya berdasarkan PSAK nomor 30. Nah, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu penggantian sebagian aset. Jika bagian aset diganti, maka yang harus diperhatikan yang pertama, nilai bagian lama akan kita hapus. Yang kedua, biaya bagian baru itu akan dikapitalisasi. Contohnya, sebuah pesawat nih, dia ganti mesin. Nah, nilai mesin lama pesawat tersebut akan kita hapus, lalu mesin barunya itu akan kita catat sebagai aset tetap, seperti itu. Lalu kita masuk ke poin yang keenam, yaitu pembayaran pelepasan secara cicilan. Jika aset dijual secara cicilan atau tidak tunai, maka awalnya kita akan mencatat sebesar nilai wajarnya atau harga tunainya. Lalu yang kedua, kita akan mencatat selisih cicilan itu yang akan diakui sebagai pendapatan bunga. Nah, contohnya itu seperti misalnya sebuah perusahaan menjual mesin dengan harga 120 juta rupiah yang dibayar dalam 2 tahun. Nah, perusahaan menerima uang tunai sebesar 100 juta rupiah, maka sisanya sebesar 20 juta rupiah itu akan diakui sebagai pendapatan bunga.
Nah, lanjut kita akan masuk ke materi pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan. Nah, dalam pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan ada beberapa poin yang akan kita bahas. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu informasi wajib yang harus dimiliki per jenis aset. Nah, perusahaan ini harus mengungkapkan yang pertama ada dasar penilaiannya, biaya atau revaluasi. Yang kedua ada metode penyusutan yang digunakan, apakah garis lurus atau saldo menurun. Yang ketiga ada umur manfaat aset, yang keempat nilai aset dan juga akumulasi penyusutannya, dan yang terakhir ada rekonsiliasi perubahan aset. Contohnya itu seperti misalnya sebuah gedung kita susutkan dengan metode garis lurus, umur manfaatnya 20 tahun, nilai awalnya sebesar 5 miliar rupiah, dan diakumulasikan setelah diakumulasikan penyusutannya senilai 1 miliar. Nah, lalu poin yang kedua yaitu pengungkapan tambahan. Nah, jika ada pengungkapan tambahan ini, perusahaan harus mengungkapkan aset. Nah, yang harus diungkapkan ini apa aja? Harus diungkapkan ini yang pertama ada aset yang dijamin ke bank, aset dalam pembangunan, komitmen pembelian aset, klaim asuransi atas aset yang rusak atau aset yang hilang. Contohnya itu seperti misalnya yang pertama, gedung dijadikan sebagai jaminan kredit bank. Yang kedua, pabrik masih dalam tahap konstruksi. Nah, yang ketiga yaitu alasan mengapa pengungkapan metode atau umur manfaat. Nah, perusahaan ini itu mengungkapkan metode dan umur manfaat ini agar perusahaan itu dapat membandingkan laporan keuangannya dan juga yang baca laporan keuangan seperti pihak eksternal investor atau yang lainnya itu dapat mengetahui kebijakan manajemen perusahaan itu, seperti itu. Lalu poin yang keempat yaitu perubahan estimasi aset tetap. Nah, dalam perubahan estimasi aset tetap ini wajib diungkapkan jika ada perubahan umur manfaat, nilai residu, metode penyusutan. 3 itu. Misalnya, mesin yang awalnya disusutkan 10 tahun, direvisi menjadi 8 tahun karena mesin tersebut mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Atau setelah diperbaiki, nilai mesin tersebut berkurang. Lalu ke poin yang kelima, yaitu aset dengan model revaluasi. Nah, jika pada nilai revaluasi ini, maka akan diungkapkan tanggalnya, tanggal revaluasi, penilaian independen, selisih revaluasi, pembatasan distribusi laba. Contohnya, tanah direvaluasi dari seharga 2 miliar menjadi 4 miliar. Nah, selisih 2 miliar ini akan menjadi surplus revaluasi. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai materi PSAK 16 yaitu fixed asset. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.